kelas 21 akan menjelaskan tentang materi biosolar B30. Kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, Dr. Rahman Kanova, Iqbal Pinandang, Fatimah Zara, saya Fatimah Hati, saya Adriana Putra Andrea, saya Gadot Tabiopri. Saya Faruk Ramadan. Sebelum kami memulai menjelaskan tentang materi biosolar B30, Dr. Ramadan akan menjelaskan apa itu kimia hijau. Kimia hijau adalah bidang kimia yang berhubungan dengan desain dan optimalisasi serta produk untuk menurunkan atau menghilangkan sama sekali produksi atau penggunaan zat beracun. Kimia hijau sering pula disebut dengan kimia berkelanjutan. Bidang kimia ini tidak bisa disamakan dengan kimia lingkungan. Sebab kimia hijau lebih berfokus pada dampak lingkungan dari kimia serta pengembangan praktik berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, strategi pengendalian pencemaran lingkungan. Berikut adalah 12 prinsip kimia hijau yang diusulkan oleh Paul Anastas dan John Warner. Yang pertama, pencegahan polusi atom. Merancang proses kimia untuk menghasilkan produk dengan jumlah minimal limbah, menghindari pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Yang kedua, efisiensi atom. Maksimalkan penggunaan semua bahan yang terlibat dalam reaksi kimia dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, sintesis yang lebih aman. Menggunakan reagen dan bahan kimia yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya untuk manusia dan hewan. Yang keempat, penggunaan pelarut yang aman dan toleran terhadap lingkungan. Memilih pelarut yang berbasis air atau pelarut ramah lingkungan daripada pelarut organik yang berbahaya. Yang kelima, energi yang efisien. Menggunakan kondisi reaksi yang membutuhkan energi lebih sedikit dan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Yang keenam, menghindari bahan baku yang berbahaya. Menghindari penggunaan bahan baku yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Menggunakan katalis yang ramah lingkungan. Meningkatkan penggunaan katalis yang berlebihan, mempercepat reaksi kimia, mengurangi suhu dan tekanan yang diperlukan, dan menghindari penggunaan bahan berbahaya. 8. Desain produk yang lebih ramah lingkungan. Merancang produk kimia yang dapat diuraikan secara alami atau didaur ulang setelah pemakaian. 9. Mengurangi derivatasi atau menghindari penggunaan pengganti yang tidak perlu, atau serta mengurangi langkah-langkah derivatisasi dalam proses sintesis. 10. Kecuali solvent atau meminimalkan penggunaan pelarut organik yang berbahaya dan mencari alternatif ramah lingkungan. 11. Analisis kimia untuk real time. Menggunakan metode analisis yang cepat dan efisien untuk mengendalikan dan memonitor reaksi secara langsung. 12. Preventif dalam desain kimia. Memasukkan pertimbangan kimia hijau dalam tahap awal perencanaan dan desain produk dan proses kimia. Apakah kalian sudah tahu dan paham dengan berbagai istilah bioenergi seperti B20, B30, B100, biofuel, atau green fuel? Apakah kamu tahu per Januari 2020 di seluruh SPBU akan tersedia bahan bakar ramah lingkungan yaitu biosolar. Nama produk bahan bakar yang dijual oleh PT Pertamina yaitu biosolar yang sudah mengandung biodiesel 30%. Yuk kita sama-sama pahami istilah-istilah ini. Untuk menambah wawasan dan memahami program mandatori B30 yang menjadi salah satu program strategis Presiden Joko Widodo dalam menekan defisit neraca dagang, bioenergi merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik, bahan bakar nabati atau BBN, atau biofuel adalah salah satu energi yang dihasilkan dari bahan baku bioenergi melalui proses atau teknologi tertentu. Bahan bakar nabati terdiri dari biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni. B30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% di biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar yang menghasilkan produk biosolar B30. Program ini akan diberlakukan mulai Januari 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati biofuel sebagai bahan bakar lain. Tahapan kewajiban minimal pencampuran biodiesel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Kemudian mengenai bagaimana biosolar B30 dibuat.
Proses pembuatannya dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. 1. Direct use dan juga blending. Mesin diesel yang mempergunakan minyak nabati secara langsung maka sangat tidak baik dan juga dapat menimbulkan masalah. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan suatu kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati itu memiliki sifat yang sangat mirip dengan bahan bakar biosolar, akan tetapi masih diperlukan beberapa proses modifikasi secara kimiawi sebelum kemudian dapat menggunakannya. Sebagian mesin diesel dapat menggunakan bahan bakar minyak nabati yang murni secara langsung. Akan tetapi untuk mesin injeksi langsung seperti turbocharger seperti pada truk, di sana tidak dapat dipergunakan secara langsung. Selain itu, untuk konsumsi energi pada mesin yang mempergunakan minyak nabati yang murni juga sangat mirip dengan konsumsi energi bila mempergunakan biosolar. 2. Microemulsion. Pada proses microemulsion, ini memiliki definisi sebagai proses dispersi dari keseimbangan koloid. Pada mikrostruktur, zat cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang jarak 1-150 nm yang kemudian terbentuk secara spontan dari cairan yang umumnya tidak dapat bercampur dan juga satu atau lebih jenis ionik atau non-ionik. Kemudian komponen biodiesel yang selanjutnya diolah melalui proses microemulsion termasuk pada minyak nabati, bahan bakar diesel, alkohol, dan juga surfaktan serta penambah dari satana dalam proporsi yang sesuai. Pada proses microemulsion dapat membantu dalam mengurangi viskositas dan juga di sisi lain dapat meningkatkan dari angka satana biodiesel. Meski demikian, penggunaan bahan bakar diesel hasil dari microemulsion secara terus-menerus nantinya dapat menyebabkan masalah seperti pada jarum injektor yang menempel, kemudian juga pembentukan endapan karbon dan tidak ketinggalan yaitu adanya pembakaran yang tidak selesai. Yang ketiga adalah thermal cracking atau pyrolysis. Thermal cracking atau pyrolysis didefinisikan sebagai suatu proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya dengan menggunakan energi panas atau pemanasan dengan adanya bantuan dari katalisator. Pyrolysis melibatkan suatu proses pemanasan di dalam kondisi anaerob, yaitu tidak adanya oksigen dan juga pemutusan ikatan kimia untuk dapat menghasilkan molekul yang lebih kecil. Proses kimia pirolitik akan sangat susah untuk dilakukan pada mengkarakterisasi hal tersebut dikarenakan jalur reaksi yang bervariasi dan juga produk relasi yang bervariasi mungkin diperoleh dari reaksi yang terjadi. Beragam bahan yang bisa dipirolisis dapat berupa minyak nabati, asam lemak alami, lemak hewani, dan juga asam lemak methyl ester atau disebut FAME. Apakah kalian sudah tahu perbandingan biosolar dengan non-biosolar? Nah, saya akan menjelaskan apa saja perbandingan biosolar dengan non-biosolar. Perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Kalau non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dibuat dari tumbuhan seperti biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Dikarenakan berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi dari kedua bahan bakar tersebut jelas berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar, dengan perkiraan perbedaan kandungan energi sebesar 11% di antara keduanya. Karena kandungan energinya yang juga rendah, biosolar dipastikan juga menghasilkan energi yang lebih rendah. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Iya, biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi GRK sebesar 29% dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, dari yang sudah kami jelaskan di video tadi, dapat disimpulkan bahwa biosolar B30 ini diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keuntungan lain dari penggunaan biosolar B30 adalah dari emisi gas buang yang lebih rendah.
sehingga kemudian biosolar B30 dapat membantu mengurangi polusi udara.